dun. Pada kesempatan ini kita akan mengulik sebuah film yang bercerita tentang 3 orang wanita muda yang berebut untuk dicangkul oleh seorang penjaga villa saat mereka berlibur di sebuah desa kecil. Baiklah, tanpa berlama-lama mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan 3 orang sahabat bernama Minerva, Tisai, dan Lop yang pergi berlibur ke sebuah villa untuk mencari referensi tulisan, yang mana mereka bertiga berprofesi sebagai penulis. Setibanya di villa tempat mereka menginap, mereka disambut oleh seorang pria muda berparas tampan. Ia kemudian memperkenalkan dirinya dengan memberitahu namanya adalah Boy, sang penjaga villa tersebut. Mereka bertiga juga memperkenalkan diri mereka kepada si Boy. Setelah selesai berkenalan, Boy kemudian mengajak mereka untuk pergi ke kamar sambil mengangkat koper mereka. Setelah sampai di teras kamar villa, si Boy lalu menjelaskan tentang kamar-kamar yang ada di villa tersebut. Ia juga memberikan mereka nomor HP-nya jika suatu waktu mereka membutuhkan sesuatu saat di villa. Tisa yang iseng tiba-tiba menggoda Boy dengan berkata, apakah Boy siap jika mereka bertiga minta dibajak? Namun Minerva langsung mengalihkan pembicaraan dengan bertanya soal kolam renang. Boy kemudian pergi karena ingin mengurus kolam renang yang sedang kotor. Ng pagkukulong. With a purpose. Ang ganda naman dito. Okay, good. Setelah menyimpan barang-barang di kamar, mereka bertiga ngobrol santai di halaman kamar untuk mencari ide tulisan mereka. Tisai lalu menawarkan ide tulisan tentang kegiatan bercocok tanam. Namun Lop sedikit pesimis karena mereka bertiga tak mempunyai pengalaman tentang dunia bercocok tanam. Apalagi mereka sudah lama menjomblo. Ide liar Tisai kembali muncul dengan menawarkan bagaimana jika mereka mencari pengalaman dengan merayu penjaga villa agar mau membajak mereka bertiga. Sehingga mereka mendapatkan pengalaman baru tentang dunia bercocok tanam. Ia juga mengajak Minerva dan Lop untuk taruhan sebesar 50 peso bagi orang pertama yang bisa bercocok tanam di villa tersebut. Minerva dan Lop kemudian menanggapi ide tersebut dengan tersenyum karena dianggap sebagai ide yang sangat lucu. Setelah selesai ngobrol, mereka bertiga kemudian berenang karena merasa sangat gerah. Di saat bersamaan, Boy rupanya juga sedang membersihkan halaman. Tisai lalu mengatakan jika sang penjaga villa sedang melihat mereka berenang. Namun Minerva dan Lop tak memperdulikannya karena mereka berdua merasa Boy adalah pria yang baik. Tisai lalu meminta izin untuk pergi meninggalkan mereka berdua untuk menyusul Boy yang pergi melanjutkan membersihkan sampah di belakang villa. Di sana, ia mencoba menggoda Boy untuk mencangkul sawahnya yang sedang berlumpur. Namun Boy menolak karena merasa malu dan memilih untuk pergi dari sana meninggalkan Tisai. Pero alam mo, mas mukhang masarap ka kahit di ka. Sementara itu di kolam renang, Minerva tiba-tiba merayu Love karena sawahnya yang tiba-tiba basah. Namun baru akan bercangkul, Tisai tiba-tiba datang karena masih merasa kecewa akibat ditolak oleh Boy untuk mencangkul sawahnya. Malam harinya mereka bertiga kembali mencoba untuk menulis di halaman kamar. Namun Tisai masih merasa kecewa karena ia tak dapat menulis pengalaman bercocok tanam akibat ditolak oleh Boy. Minerva lalu mengatakan jika esok atau lusa Boy pasti akan mau jika ia yang mengajak, begitu pula dengan Lop. Hal itu sontak membuat Tisai tersenyum karena ia merasa Minerva dan Lop pasti akan ditolak juga oleh si Boy. Esok harinya Minerva mencoba pergi merayu Boy yang sedang membersihkan halaman. Sebelum menghampiri Boy, Minerva mencoba membayangkan bagaimana rasanya jika dicangkul oleh seorang penjaga villa. Setelah selesai ngelamun, ia kemudian memberanikan diri untuk pergi menghampiri Boy. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merayu Boy dan mencoba bermain dengan gagang cangkul miliknya. Namun lagi-lagi Boy menolak karena merasa malu dan pergi meninggalkan Minerva di sana sendirian. Hal itu membuat Minerva merasa sangat kecewa kepada Boy yang tak mau membajak sawahnya yang sudah terlanjur becek. Sementara itu di ruang makan, seorang pria bernama Rico datang mengantarkan pesanan makan siang mereka. Pria tersebut disambut oleh Tisai dan menerima pesanan makanan tersebut. Setelah Rico membuka penutup wajahnya, Tisai terkejut karena baru pertama kali melihat dirinya. Tisai yang sawahnya masih becek kemudian mulai merayu Rico.
ia mengajak Riko untuk makan siang bersama dirinya jika ia mau. Awalnya Riko menolak karena masih ada pesanan yang harus diantar. Namun Tisai terus merayu karena sawahnya semakin becek. Karena tak kuat dengan godaan Tisai, Riko akhirnya luluh dan mulai membajak sawah milik Tisai siang itu. Setelah sawahnya selesai dibajak, Tisai mengantar Riko untuk pulang dan berpapasan dengan Boy yang ingin memberitahu dirinya soal pesanannya. Tisai yang masih kecewa dengan Boy kemudian memilih masuk ke kamarnya dan membiarkan Boy sendirian di luar. Saat berenang di kolam renang malam hari, Tisai menunjukkan video bercangkulnya dengan Riko siang tadi pada Minerva dan Lop. Ia kemudian meminta uang taruhan karena berhasil bercocok tanam di villa tersebut. Karena merasa kalah taruhan, kali ini Minerva yang menantang untuk bertaruh bagi siapa yang bercocok tanam lagi di villa. Tantangan tersebut kemudian diterima oleh Tisai dan Love malam itu. Setelah selesai berenang, mereka bertiga kemudian berbincang-bincang mengenai ide tulisan mereka sambil minum-minum. Love kemudian menawarkan ide untuk menulis cerita tentang seorang gadis Ting-Ting yang terdampar di sebuah pulau yang banyak prianya. Hal itu sontak membuat Tisai tersenyum dan menanyai Love apakah dirinya masih Ting-Ting. Lop dengan polos menjawab jika sawahnya belum pernah dibajak oleh pria manapun. Beberapa saat kemudian, Minerva pamit untuk pergi mengambil minuman karena minumannya sudah habis. Saat di kolam renang, Minerva bertemu dengan seorang pria pengantar galon bernama Jelon. Setelah berbincang-bincang, Minerva kemudian merayu Jelon untuk membajak sawahnya. Tanpa berpikir lagi, Jelon yang terpesona dengan kecantikan Minerva kemudian menggendong dan membawanya ke belakang villa. Dan mereka mulai kegiatan membajak sawah malam itu. Keesokan harinya mereka bertiga berjemur di pinggir kolam renang. Minerva bercerita jika semalam ia habis dibajak oleh seorang pria pengantar galon yang ganteng. Love yang penasaran dengan cerita Minerva terus-menerus meminta Minerva untuk bercerita tentang pengalamannya tersebut. Ketika malam saat di kolam renang, mereka merasa penasaran kepada Boy yang tak mau mencangkul mereka walaupun sudah dirayu dengan segala macam cara. Mereka mulai berpikir jika si Boy tidak tertarik dengan wanita sehingga ia menolak saat dirayu. Beberapa saat kemudian Lop meminta izin untuk pergi ke kamar karena merasa ngantuk. Minerva pun ikut meminta pamit kepada Tisai untuk menyusul Lop ke kamarnya. Saat akan masuk kamar, Minerva tiba-tiba mencegat Lop dan mulai merayu dirinya dengan mengatakan jika ingin hubungan mereka seperti dulu lagi. Yang mana ternyata dulu Minerva dan Lop sering berbagi sawahnya untuk dibajak. Lop kemudian menolak ajakan Minerva dan meminta untuk melupakan masa lalu mereka. Ia melanjutkan jika sekarang dirinya sudah tidak menginginkan Minerva lagi. Namun Minerva terus merayu dirinya dan meminta Lop untuk membajak sawahnya kali ini saja. Karena terus dirayu, hati Lop pun luluh dan mereka berdua pun mulai membajak sawah mereka di luar kamar tanpa takut digigit nyamuk. Setelah selesai dicangkul, Lop pergi menikmati api unggun di taman. Beberapa saat kemudian Boy datang untuk mengantar kayu bakar. Namun baru akan pergi, Lop tiba-tiba memanggil Boy dan meminta Boy untuk menemaninya ngobrol malam itu. Boy pun mengiyakan permintaan Lop dan mereka berdua pun mulai ngobrol. Lop lalu bertanya apakah Boy memiliki pacar sehingga ia menolak ajakan Minerva dan Tisai untuk membajak sawah mereka. Boy lantas menceritakan jika dulu ia memiliki seorang pacar dan berpikir untuk melamar wanita tersebut. Namun ia tak menyangka jika kekasihnya tersebut mengkhianatinya dengan berselingkuh dengan sahabatnya sendiri dan membuat dirinya tak ingin berhubungan dengan wanita lagi sampai saat ini. Lop lalu memberitahu jika mereka bertiga bertaruh bagi siapa yang mengajak Boy untuk bercocok tanam, maka dia akan menjadi pemenangnya. Lop juga meminta maaf karena hal tersebut. Mendengar itu Boy pun terdiam. Lop pun lanjut bercerita tentang masa lalunya dengan mantannya. Yang mana ia dulu sering menolak ajakan mantannya untuk bercocok tanam karena ia tak mau melakukannya dan merasa jika ia tak dihargai mantannya tersebut. Boy yang tersentuh dengan cerita Lop tiba-tiba mencium Lop diam-diam dan berencana pergi dari sana. Namun Lop menarik dirinya dan meminta Boy untuk menjajal sawah miliknya. Boy akhirnya luluh dan mulai membajak sawah milik Lop malam itu. Keesokan paginya saat mereka sedang sarapan, Boy menyiapkan makanan spesial dan menyelinapkan sebuah surat dengan misi jika ia sudah menyukai Lop. Hal itu sontak menjadi topik pembicaraan mereka dan membuat Tisai semakin penasaran dengan hubungan antara Lop dan Boy dan apa yang terjadi semalam antara Lop dan Boy.
Namun hal tersebut membuat Minerva merasa cemburu dan membuat Tisai bertanya-tanya mengapa Minerva cemburu kepada Boy. Love lalu bercerita jika sebenarnya tujuan Minerva mengajak berlibur ke villa adalah memperbaiki hubungannya dengan Love. Rupanya Tisai tidak terkejut dengan hal tersebut karena ia melihat saat Love dan Minerva bercangkul saat malam kemarin. Ia kemudian mengajak Love dan Minerva untuk merayakan hal tersebut dengan berpesta. Keesokan malamnya mereka mulai berpesta dengan mengajak Boy, Rico, dan Jelon untuk bergabung bersama mereka malam itu. Mereka pun bersenang-senang dengan minum-minum dan menikmati malam itu dengan berenang bersama. Setelah semalaman berpesta, keesokan paginya mereka bersiap untuk pergi karena liburan mereka telah selesai, walaupun mereka tak mendapat ide tulisan selama mereka berada di villa tersebut. Dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.